Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memberikan sedikit informasi terkait ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial. Ya, jadi untuk kelas LMNO, jurusan Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ada beberapa info yang perlu saya sampaikan terkait dengan UAS. Mungkin nanti akan saya eh, tampilkan di screen ya. Yang pertama terkait ini. Nah, di sini sudah ada terkait drive tiap kelas dari kelas ONML atau mungkin dibalik juga bisa LMNO. Yang perlu dilakukan oleh tiap kelompok adalah mengecek sekali lagi ya, mengecek terkait presentasi kelompoknya ini apakah sudah sesuai dengan kelengkapan ya. Yang pertama jelas harus ada PowerPoint, makalah, dan juga rekap pertanyaan. Harap nanti dicek lagi tiap kelompok uh, untuk kelengkapan materinya. Terus juga ini kelompok-kelompok yang lain harap dilengkapi juga. Oke, ini kelompok 9 contohnya udah lengkap ya. Nah, di sini juga ada satu folder tambahan yang saya buat yang namanya folder pengumpulan tugas akhir ekonomi manajerial. Ya, di sini kalau kalian klik akan ada New Portfolio Ekonomi Manajerial. Nah, ini terkait dengan ujian akhir semester yang akan dilakukan. Nah, seperti apa? Nah, mungkin dari sini aja kali ya, biar lebih mudah. Nah, silahkan nanti untuk ujian akhirnya itu berbasis kelompok, jadi tidak berbasis individu. Kenapa demikian? Sebagai informasi, untuk tiap mata kuliah sekarang harus berbasis output, ya, harus ada luarannya nih. Dan kebetulan untuk yang ekonomi manajerial, saya yang diamanahkan untuk ada luarannya. Gitu. Jadi saya pengen ada satu style yang berbeda dalam penugasan, jadi tidak perlu nanti kalian datang ujian terus duduk mengerjakan soal, tidak seperti itu, tapi berbeda. Tapi nanti ketika kalian, katakanlah ini tugas take home gitu ya. Jadi ketika kalian masuk, kalian tinggal tanda tangan, terus juga mengumpulkan bukti screenshot bahwasanya kalian sudah mengupload, kelompok kalian sudah mengupload di Google Drive, itu yang kalian kumpulkan ke panitia ujian dan udah, kalian bisa langsung pulang. Nah, ini nanti kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin saat presentasi ya. Jadi supaya lebih mudah juga dalam identifikasinya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah kalian mencari IKM atau usaha, boleh yang berbasis produksi atau jasa, ya, karena dalam proses produksi itu kan macam-macam ya. Ada usaha yang produksi barang, ada yang produksi jasa. Jadi bebas, ya. Dan ini nanti akan kita tinjau analisis bagaimana sih proses bisnisnya berdasarkan perspektif ekonomi manajerial. Seperti itu. Nah, di sini ini hanya template, kalian bisa bikin semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Nggak ada batasan halaman ya, tapi yang jelas dalam tugas akhirnya harus memuat yang ada di sini. Ya, yang pertama profil usaha atau IKM. Siapa pemiliknya, kemudian usahanya bergerak di jenis apa, apakah produksi barang atau jasa. Tuh. Ya, dan juga ada foto atau screenshot Google Maps-nya. Baratnya dari sini saya pengen memastikan bahwasannya usaha yang kalian jadikan sebagai studi kasus itu memang usaha real yang bisa ditelusuri keberadaannya. Dan memang sudah ada wujudnya. Seperti itu. Yang kedua, jenis barang atau jasa yang diproduksi. Jadi ada foto barang yang diproduksi itu barangnya apa aja sih? Kalau yang jasa, semisal usaha jasa bersihin sepatu gitu ya, shoe cleaner ibaratnya. Ya udah jasa shoe cleaner itu misalnya apa aja yang dilakukan. Proses bisnisnya juga seperti apa. Kalau produksi itu kan barang itu kan bisa ya ditelusuri dari pembelian bahan baku, proses pembuatan A, B, C, begitu juga dengan jasa itu seperti apa. Masukkan di sini, terus juga identifikasi SWOT analisis ya. Jadi kalian bikin
kekuatan usaha ini itu apa sih? Kelemahannya itu apa? Terus juga peluangnya apa dan ancamannya apa? Kalian boleh bikin mau bentuk tabel boleh, bentuk list boleh, bentuk kuadran pun juga boleh. Terserah kalian. Ya. Next, analisis perilaku konsumen. Nah, ini kan ada ya yang di materi ekonomi manajerial. Menurut kalian ke depan di masa depan usaha IKM ini tuh prospeknya gimana ya? Lancar apa enggak? Melihat dan kaitkan dengan tren kebutuhan dan perilaku konsumen terhadap jasa atau produk yang diproduksi oleh usaha tersebut. Gitu ya. Termasuk ancaman ke depan yang akan dihadapi itu apa aja. Mulai di sini analisis sedetail mungkin. Next, lanjut struktur pasar yang dimasuki. Nah, struktur pasar tempat usaha kalian yang kalian jadikan contoh itu dia masuk struktur pasar mana ya? Apakah pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, atau oligopoli? Kalian bisa identifikasi di situ. Termasuk hasil identifikasi kekuatan usaha dan kompetitor sejenis. Nah, kompetitor ini kalian bisa masukkan beberapa contoh usaha merek lain yang memang kurang lebih sama. Bisa 3 sampai 5 masukkan aja. Ya. Buat semenarik mungkin terkait dengan analisisnya. Nah, next pengaplikasian teori biaya. Otomatis kalau namanya usaha itu kan kita tahu ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap yang dikeluarkan katakanlah per bulan atau setahun itu berapa? Biaya variabelnya juga berapa? Kemudian penetapan harga, harganya berapa sih? Itu per biji atau mungkin per layanan gitu ya. Terus juga hasil identifikasi pengeluaran dan penerimaan per bulan seperti apa dan kategorikan deh. Ini kalau lihat dari fungsi teori biaya ya, laba itu kan ketika hasil TR gitu ya, total revenue lebih kecil dibandingkan lebih besar dibandingkan total cost. Nah, itu baru dibilang laba. Nah, seperti itu. Next, strategi optimasi labanya seperti apa? Gimana sih strategi optimasi laba yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang dan bagi UKM itu untuk meraih keuntungan. Next, strategi pengembangan usaha. Ya, setelah kalian melakukan analisis itu tadi, analisis SWOT, analisis perilaku konsumen, terus juga dari strategi biaya dan juga lain-lain ya, itu kalian masukkan apa yang bisa kalian kasih ke owner atau pemilik usaha supaya usahanya itu bisa sustain di masa depan. Ya, kenapa demikian? Karena kalian jurusan manajemen, ya. Harapannya ketika kalian lulus, kalian punya pengetahuan untuk mengidentifikasi masalah dengan baik, apalagi ya outputnya kalian sebagai pimpinan, sebagai manajer, otomatis kalian harus mulai bisa merancang strategi gimana ya caranya ngembangin usaha itu dengan baik. Tuh, kalau ada buku atau rujukan teori yang kalian pakai, kalian bisa masukkan juga daftar pustakanya, ya. Terus juga dokumentasi, ya, dokumentasi bahwa kalian memang melakukan analisis atau identifikasi kebutuhan IKM tersebut, ya. Dan yang paling penting di sini deskripsi pembagian tugas, ya. Jadi silahkan dibuat list apa aja yang dilakukan oleh tiap kelompok dalam menyusun tugas akhir ini, ya. Misalnya buat serinci mungkin deh, semisal si A itu melakukan identifikasi SWOT dari aspek kekuatannya, yang B dari aspek kelemahan, melakukan analisis perilaku konsumen, dan yang lain-lain boleh. Bagi yang memang tidak berpartisipasi dalam tugas akhir, silahkan ditulis juga di page ini. Itu ya. Ingat, tugas akhir ini berbasis kelompok yang kemudian akan dikombinasikan dengan penilaian individu. Jadi, bagi yang memang tidak berkontribusi secara aktif dalam pembuatan laporan akhir ini, ya udah beri beri keterangan secara rinci ibaratnya. Oh, yang A ini nggak bantuin sama sekali, semisal. Karena saya yakin kalian aja nggak akan ridho ibaratnya ketika kalian udah susah-susah ngerjain tapi ternyata nilainya sama dengan yang tidak ngerjain kayak gitu ya.
Ini nanti silahkan diupload di folder pengumpulan tugas akhir yang ada di sini. Sesuaikan aja dengan nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau sudah diupload di sini, print screen, kemudian print. Ya, setelah kalian print, itu yang akan kalian serahkan ke para pengawas ujian. Selain kalian juga tanda tangan. Itu yang kalian serahkan, jadi paling enggak dalam satu kelas ya, tergantung dengan jumlah kelompok, tapi at least kurang lebih 10 sampai ke 11 kelompok itu sudah ada bukti pengumpulannya. Ya, untuk UAS sendiri, ekonomi manajerial akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli, kalau nggak salah ya, di jam kedua. Jam kedua itu kurang lebih jam 9 sampai jam setengah 11. Tapi usahakan kalian bisa datang lebih awal. Paling nggak ya setengah jam di awal deh. Ibaratnya kita memudahkan pekerjaan orang lain, insya Allah di masa depan kalian juga akan dimudahkan juga oleh orang lain, ya. Jadi kita kasih waktu istirahat yang cukup, mungkin istirahat yang cukup bagi para panitia ujian. Jadi ya jangan lama-lama polinnya. Paling nggak setengah jam sudah harus terkumpul. Itu aja. Nah, terkait informasi tambahan, mungkin terkait format print, format bukti pengiriman bukti pengumpulannya seperti apa, dan yang lain-lain, itu akan saya informasikan lebih lanjut di tiap grup kelas. Itu aja. Jadi dalam waktu 2 minggu ini kurang lebih kalian ada waktu untuk mengerjakan tugas akhir kalian. Jadi silahkan dipikirkan usaha apa yang bisa dijadikan sebagai studi kasus, baik itu usaha jenis layanan produksi barang atau layanan jasa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang masih belum paham atau kurang kurang bisa dipahami, bisa langsung japri saya atau ditanyakan via grup. Jadi supaya semua anggota kelompok juga mendapatkan informasi yang seimbang. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.